Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rin Hijab Official. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial atau cara untuk membuat akun baru di Shopee, yaitu akun penjual dengan email. Dan lengkap juga dengan tutorial atau cara untuk mendaftarkan beberapa email dalam satu handphone. Nah, sebelum ke tutorialnya teman-teman, jadi hari ini aku sedang pakai jilbab, ini namanya adalah Bergo Family, dan Bergo Family ini dari Miolan. Ini terbuat dari bahan jersey. Ini ada logo Miolan di sininya, dan ini juga ada logo Miolan bagian sini. Dan Bergo Family ini dilengkapi juga dengan tali ya, yang dia bisa diikat ke bagian belakang seperti ini. Kemudian ini padnya anti tembem, ini panjang sampai ke bagian bawah sampai sini ya. Dan ini padnya langsung pas di wajah. Untuk teman-teman yang penasaran ingin melihat lebih detail lagi Bergo Family, termasuk juga dengan pilihan warna dan dimana teman-teman bisa order, teman-teman bisa cek linknya yang aku sisipkan di atas sini ya. Oke, berikutnya kita langsung ke tutorialnya aja. Nah, jadi sebelum teman-teman mendaftarkan diri sebagai penjual di Shopee, ada beberapa hal nih yang harus teman-teman persiapkan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah nomor handphone. Nomor handphone ini pastikan aktif, kemudian juga belum terdaftar di Shopee. Kemudian yang kedua adalah alamat email. Alamat email juga alamat email yang belum pernah didaftarkan di Shopee. Dan yang ketiga adalah KTP. Nah, KTP ini nantinya akan kita gunakan untuk mendaftarkan toko kita di program gratis ongkirnya Shopee. Nah, selain itu, teman-teman juga perlu nih sebuah ide untuk membuat username dan nama toko. Ini adalah hal yang sederhana, tapi menurut aku ini sangat penting karena berpengaruh sama kemajuan toko ke depannya nanti. Nah, saran aku pilih username yang mudah diingat dan bisa nge-branding toko kita gitu ya. Sebaiknya hindari membuat username dengan kata-kata yang sulit diingat. Kayak misalnya nama aku Widi, kemudian aku membuat username di Shopee menggunakan kata WIDI, I-nya panjang banget gitu. Karena itu nanti akan susah kita ingat. Nah, sebelum dilanjut, ada satu hal nih yang perlu teman-teman ketahui mengenai username. Nah, untuk username ini nantinya tidak bisa teman-teman ubah sendiri melalui aplikasi. Kalau nama toko teman-teman masih bisa untuk ubah lewat aplikasi. Nah, kalau username misalnya teman-teman mau ubah, itu harus menghubungi customer service-nya Shopee. Nah, berikutnya ada satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, bahwa di Shopee itu menerapkan satu identitas untuk satu akun. Nah, maksudnya gimana? Jadi yang dimaksud dengan satu identitas satu akun ini adalah untuk nomor handphone, username, kemudian email itu hanya boleh digunakan dalam satu akun. Kalau misalnya nih nomor handphone teman-teman sudah pernah didaftarkan di Shopee, kemudian teman-teman mau menggunakan nomor handphone yang sama untuk mendaftarkan akun yang berbeda, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat akun baru, ya harus dengan nomor handphone yang baru gitu. Demikian juga dengan username. Kalau misalnya username yang teman-teman gunakan itu sudah pernah diambil sama orang lain gitu ya. Misalnya kita mau bikin username namanya Widi gitu ya, WIDI gitu. Kalau misalnya itu kata itu sudah pernah diambil sama orang lain, teman-teman nggak bisa gunakan dengan kata yang sama. Oke, sekarang teman-teman udah punya nih nomor handphone yang belum pernah didaftarin di Shopee, kemudian KTP juga belum pernah. Tapi alamat email yang teman-teman punya ini udah pernah didaftarin di Shopee sebelumnya. Lah, kalau kayak gitu harus beli handphone baru dong, gitu ya. Enggak teman-teman, jadi dalam satu handphone itu bisa didaftarkan beberapa alamat email. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ini di handphone aku, ini emailnya sudah terdaftar beberapa alamat email. Kalau misalnya kita mau menambahkan alamat email yang baru, teman-teman caranya tinggal klik aja di logo di paling atas. Nah, ini kebetulan ada foto aku, jadi aku tinggal klik aja. Nah, lalu teman-teman pilih add another akun atau tambahkan akun yang lain. Kemudian pilih Google. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian teman-teman pilih create account atau buat akun baru. Nah, ini teman-teman bisa pilih untuk yang digunakan untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis. Nah, ini aku akan pilih for myself. Kemudian ini isi nama depan dan nama belakangnya. Ini aku pakai nama asli aku sendiri aja. Karena ini kan untuk bisnis, jadi better kita gunakan nama kita sesuai dengan KTP. Kemudian kita pilih next. Nah, ini tanggal lahirnya teman-teman bisa isi. Kemudian isi juga gender. Aku isi female. Kemudian next. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan alamat email yang akan teman-teman gunakan.
Aku akan pilih widi3108@gmail.com. Kemudian kita pilih next. Nah, ini ada keterangan bahwa username sudah pernah dipakai, jadi kita harus pilih username yang lain. Nah, ini berhasil. Jadi berhasil, aku bisa menggunakan username Widya668. Oke, next ya. Nah, di sini teman-teman bisa input passwordnya, password yang akan teman-teman gunakan. Kemudian next. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nomor teleponnya ya, atau bisa teman-teman skip. Kemudian kita pilih next, dan saya setuju. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita akan cek alamat email yang baru saja kita buat, apakah sudah berhasil. Nah, ini berhasil teman-teman. Kita tadi kan buat ya widya668@gmail.com. Nah, selesai. Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil membuat alamat email yang baru dan bisa login di handphone yang sama seperti alamat email yang sebelumnya teman-teman gunakan. Nah, kalau misalnya suatu saat nanti teman-teman perlu membuat alamat email yang baru di handphone yang sama seperti alamat email yang sebelumnya teman-teman gunakan, teman-teman tinggal lakukan saja cara-cara yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, setelah alamat emailnya jadi, kita akan membuat akun email baru di Shopee, akun penjual ya, dengan alamat email yang baru saja kita buat. Nah, pertama, kalau misalnya teman-teman belum memiliki akun Shopee di handphone teman-teman, teman-teman bisa download melalui Play Store. Atau kalau teman-teman yang menggunakan iPhone, teman-teman bisa download juga di App Store. Nah, untuk download teman-teman tinggal klik aja di bagian pencarian. Di sini ada, kita ketikkan Shopee. Nah, yang seperti ini. Ya, ini karena aku sudah install, jadi kita tinggal open saja. Dan ini tampilan awalnya ketika kita membuka aplikasi Shopee. Jadi ini di halaman depan. Kemudian di sini ada 5 tombol ya di bagian bawah. Nah, kebetulan ini sedang mau promo 12-12. Jadi ini ada rekomendasi 12-12. Kemudian di bagian sampingnya ini adalah feed. Kemudian di sampingnya lagi Shopee Live. Kemudian di sampingnya adalah notifikasi atau pemberitahuan. Kemudian yang sebelahnya inilah saya. Nah, untuk membuat akun baru teman-teman klik di bagian saya. Nah, kemudian di atas ini ada login sama daftar. Teman-teman klik daftar. Nah, di Shopee ini kita bisa membuat akun atau mendaftar akun itu dengan beberapa macam pilihan. Yang pertama adalah dengan nomor handphone, kemudian bisa juga dengan Google, dengan Facebook, dengan akun Apple, atau bisa juga dengan Line. Nah, untuk saat ini kita akan membuat akun di Shopee ini dengan email, berarti kita akan pilih dengan lanjutkan dengan Google. Teman-teman tinggal klik aja lanjutkan dengan Google. Nah, teman-teman bisa pilih alamat email mana yang akan teman-teman gunakan. Nah, kita akan pilih akun yang baru saja kita buat tadi ya. Ini adalah Widya668. Jadi kita akan klik. Nah, kemudian kita akan pilih username. Nah, seperti yang aku sampaikan di awal bahwa untuk mengubah username ini lumayan sulit ya. Jadi sebaiknya kita pikirkan baik-baik username apa yang akan kita gunakan dan pilih yang terbaik juga karena ini kan untuk bisnis kita ya kan. Nah, ini karena aku menjual produk dari brand Miolan, jadi aku akan mencoba membuat akun dengan Miolan Hijab Store. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah alamat email. Nah, di bagian bawah ini kita bisa pilih untuk menambahkan foto profil atau kalau misalnya teman-teman mau skip juga nggak apa-apa. Nah, di sini aku akan skip terlebih dahulu, lalu kita akan daftar. Sayangnya, username Miolan Hijab Store ini sudah ada yang gunakan. Jadi aku akan membuat username dengan kata-kata yang lain. Jadi dalam membuat username ini teman-teman tidak boleh ada spasi ya. Jadi harus kata-katanya tuh harus nyambung gitu loh, nggak boleh pakai spasi, tapi boleh pakai titik atau boleh pakai underscore. Ini aku coba bikin akunnya ini adalah dengan Rins Boutique. Nah, berhasil.
Nah, ini adalah tampilan pertama ketika teman-teman sudah mendaftar di Shopee. Nah, karena kita menggunakan akun ini tidak hanya untuk belanja, tapi juga untuk berjualan, maka kita akan mulai dengan melengkapi data-data pribadi kita. Nah, sebelum kita melengkapi data, dan ini ada link verifikasi yang harus kita konfirmasi terlebih dahulu di email. Nah, berikutnya kita akan buka alamat email yang tadi barusan kita buat, yang barusan kita gunakan untuk mendaftar akun di Shopee. Nah, kita buka emailnya. Ini ada email dari Shopee, verifikasi alamat emailmu di Shopee. Lalu kita buka emailnya dan kita akan verifikasi. Nah, ini teman-teman, di atas link verifikasi ada penawaran dari Shopee. Penjelasannya adalah seperti ini, aku bacakan ya. Verifikasi emailmu dan daftar untuk update terbaru, diskon eksklusif, dan tips rekomendasi. Ini teman-teman bisa pilih iya atau tidak. Kalau teman-teman pilih iya, berarti iya, saya mau daftar. Teman-teman klik. Atau kalau misalnya teman-teman tidak mau menerima informasi update terbaru di emailnya, teman-teman klik aja tidak cukup verifikasi email. Nah, ini aku akan klik tidak cukup verifikasi email. Klik. Lalu tunggu sesaat, dan ini sudah berhasil diverifikasi. Tandanya di layar handphone teman-teman akan ada tulisan terima kasih telah berlangganan newsletter Shopee. Padahal tadi kita tidak ya, tapi ini dipaksa. Berikutnya, karena akun kita udah diverifikasi, kemudian ini ada notifikasi ucapan selamat datang dari Shopee, dan berikutnya klik aja di saya. Di bagian atas ini adalah untuk menjual produk. Nah, teman-teman bisa coba klik ya. Nah, ini untuk menambahkan produk di sini, karena kita belum punya produk, jadi ini masih kosong. Ini adalah profil teman-teman. Ini Rins Boutique, ini adalah username, mengubah-ubah foto profil ya. Untuk melengkapi data-data kita, teman-teman bisa klik aja yang ada di huruf W-nya ini. Nah, kemudian teman-teman klik ubah, ini adalah foto profil. Saran aku untuk foto profil ini, teman-teman pilih logo yang teman-teman punya. Ini klik aja, kemudian konfirmasi ya. Nah, di bagian belakang ini teman-teman juga bisa meletakkan gambar. Ini untuk background di halaman Shopee teman-teman. Nah, aku akan coba pakai ini aja gambarnya. Kemudian centang. Nah, ini untuk nama teman-teman bisa atur. Ini aku akan tuliskan nama toko aja. Simpan. Kemudian profil. Nah, profil ini adalah profil toko yang nantinya akan menjelaskan secara detail gambaran singkat tentang toko teman-teman. Nah, jenis kelamin teman-teman bisa atur pria atau perempuan. Tanggal lahir juga teman-teman bisa atur sesuai dengan tanggal lahir teman-teman ya. Simpan. Nah, untuk nomor handphone ini teman-teman nanti bisa atur sesuai dengan nomor handphone yang akan teman-teman daftarkan. Ini teman-teman bisa tambah di sini. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa menghubungkan akun Shopee teman-teman itu ke akun media sosial yang teman-teman punya. Misalnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, untuk mengatur password atau kata sandi di Shopee, teman-teman harus masukkan terlebih dahulu nomor handphone yang akan teman-teman gunakan. Nah, kalau sudah oke, kita akan klik tanda centang yang di bagian atas. Nah, setelah di halaman profil halaman depan ini selesai kita kerjakan, lalu kita akan pilih di mulai jual. Nah, sebelum menambahkan produk, kita akan atur terlebih dahulu toko Shopee kita. Teman-teman bisa pilih gambar gerigi yang ada di pojok atas, kemudian klik. Nah, di sini teman-teman harus atur satu persatu ya, misalnya profil tadi sudah kita atur, kemudian alamat. Nah, untuk alamat saya, ini sebaiknya teman-teman itu input alamat dari mana asal barang nanti dikirim. Karena alamat ini yang akan mempengaruhi ongkos kirim yang akan dibayarkan oleh pembeli ketika dia belanja di toko teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang punya barang sendiri, ya sebaiknya diinput alamat sendiri, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman tuh statusnya saat ini masih dropshipper, yang biasanya ngambil barang dari tempat lain ya, kalau misalnya daerahnya masih sama, diinput di alamat teman-teman juga nggak masalah. Berbeda kalau misalnya teman-teman itu tinggalnya di Tangerang, kemudian ngambil barangnya itu dari Bandung. Nah, sebaiknya untuk alamat gudang, ini alamat toko, ini sebaiknya teman-teman input alamatnya itu yang di Bandung, karena nanti ongkos kirim akan dihitung dari Bandung. Nah, berikutnya kita akan input di kartu atau rekening bank.
Nah, sebaiknya ini rekening yang teman-teman gunakan adalah rekening pribadi, atau kalau misalnya terpaksanya teman-teman nggak punya, itu gunakan rekening misalnya rekening orang tua. Nah, di bawahnya ini adalah pengaturan, ini ada pengaturan chat. Nah, teman-teman bisa pilih ya, di sini ini adalah template pesan kalau misalnya teman-teman mau membuat balasan cepat di chat, kayak misalnya yang sering ditanyakan gitu ya, ini produknya ready apa enggak gitu. Jadi misalnya kita buat Assalamualaikum Kak, produk yang ditanyakan tersedia ya, silakan bisa diorder. Nah, biasanya aku juga tambahkan emot-emot yang bahagia kayak gini. Ini akan menimbulkan kesan kita sebagai penjual ini ramah terhadap pertanyaan customer. Oke, simpan. Nah, ini aktifkan agar pengguna lain dapat memulai chat dengan Anda di halaman profil. Disarankan bagi para pembeli. Ini nyalakan aja. Nah, berikutnya ini adalah pengaturan notifikasi. Nah, ini umum sih seperti biasa aja. Kemudian pengaturan privacy. Ini juga pengaturan umum dan yang lain-lain ya, ini bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Nah, ini udah selesai. Teman-teman sudah berhasil membuat akun penjual di Shopee, dan berikutnya teman-teman bisa memulai untuk upload produk dan berjualan. Nah, aku doakan untuk teman-teman yang baru memulai untuk jualan di Shopee, usahanya lancar, bisnisnya berkah, dan bisa menjadi wasilah penafkahan keluarga teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Rin Hijab Official. Semoga video-video yang kita sajikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.